kabar nih? Baik, ya semangat selalu ya. Mami, sekarang Mami kesibukannya apa nih? Kesibukannya cukup banyak ya, dan terutama memang waktu istirahat itu sangat. Kesibukannya cukup banyak ya, dan terutama memang waktu istirahat itu sangat kurang. Jadi istirahat dari pagi ke pagi itu kurang, bangun lebih pagi, istirahat lebih pagi lagi kayak gitu. Karena kita kan harus banyak yang diatasi ya, apalagi kan Mami sebagai di spiritual itu harus membimbing, menuntun, dan mempunyai tanggung jawab yang besar ya, mempunyai tanggung jawab yang besar kepada setiap orang atau kepada masyarakat Indonesia yang perlu tuntunan, perlu bimbingan supaya mereka tetap bisa menghadapi setiap permasalahan atau bisa mempunyai solusi di dalam kehidupan mereka setiap hari. Dari kecil ya? Memang dari kecil sudah dari orang tua juga ya, itu juga sudah biasa melakukan meditasi, sudah biasa mempunyai insting yang lebih dari yang lainnya, dan biasa membantu orang untuk bisa menjadi lebih sehat. Di samping itu Mami juga belajar di bidang kesehatan juga kan, praktek pengobatan sudah lama sekali ya, 30 tahun. Jadi untuk membantu orang menjadi sakit atau menjadi sembuh, yang sakit jadi sehat, juga yang masalahnya besar di bidang usaha itu menjadi lebih sehat usahanya, dan yang kurang harmonis bisa menjadi lebih harmonis, tapi tentunya ada arahan, ada bimbingan ya. Jadi tidak langsung satu kali datang habis itu selesai, tapi kita akan melakukan menuntun dan memberikan kunci-kuncinya supaya mereka tetap selalu berada di atas. Jadi tidak mengikuti roda nanti di atas nanti di bawah seperti itu ya, tapi akan selalu di atas. Dan semuanya juga bukan kebiasaan Mami, tapi memang atas kehendak Tuhan. Nah, yang Mami lakukan. Jadi Mami kan memang kebetulan di bidang kesehatan ya. Awalnya memang pengobatan itu banyak sekali ya. Dari mulai 100 satu hari 100 sampai 500 orang per hari gitu dari 30 tahun yang lalu. Itu diatasinya memang sangat cepat, simple. Tidak perlu minum obat-obat yang banyak dan macam-macam, juga bebas dari obat. Sekali 2 kali juga sudah selesai, dan diharapkan supaya mereka juga akan selalu mengikuti arahan-arahan atau nasihat. Jadi mereka harus menganggap Mami itu sebagai orang tuanya sendiri. Nah, jadi awalnya memang di bidang pengobatan, lalu masuk juga masalah-masalah pribadi mereka. Setiap orang pasti punya masalah kan, di usahanya, di rumah tangganya, di anaknya juga, lalu banyak sekali, dan itu diberikan solusi-solusi. Ternyata arahan-arahan yang Mami sampaikan diikutin, semuanya selesai, semuanya bisa diatasi, dan mereka mempunyai solusi yang terbaik tanpa buang-buang waktu, tanpa dengan berusaha yang terlalu rumit, dan mereka menjadi mempunyai satu arahan atau satu tuntunan. Yang penting adalah mengikuti nasihat gitu. Menerima apa yang disampaikan, diterima, diikutin, dan mereka pasti hidupnya lebih harmonis. Jadi dari pengalaman sih banyak sekali ya. Ada juga mereka suami istri ya, dia udah lama sekali meninggalkan istrinya dan dia sudah dengan yang lain, sudah tidak tahu di mana gitu. Lalu selesai dari pengobatan sama Mami kan mereka curhat tuh, cerita-cerita sedih lah, begini begitulah, dia juga ingin mempercantik diri. Terus suaminya mengatakan waktu dipegang tangan istrinya, kok Mama keriput gitu kan. Terus saya bilang, wah berarti ada yang lain yang nggak keriput gitu kan, sambil bercanda-bercanda. Jadi akhirnya ya dia cerita kan, curhat, ternyata sudah tidak pulang sudah 10 tahun. Lalu tidak pernah ngasih biaya, kasar, dan lain-lain lah. Pokoknya yang buruk-buruk ada semua katanya sama suaminya. Nah,
suaminya tahu nggak alamatnya? Mami hanya tanya itu. Dia alamat rumahnya tahu gitu, tapi dihubungin udah nggak bisa karena udah lama sekali. Masih mau nerima nggak? Gitu. Mami kan harus tanya dulu. Saya masih mau nerima, misalnya keadaan apapun masih mau nerima. Iya masih menerima. Ya udah kalau gitu suaminya pulang gitu kan. Mami nggak kasih suruh begini, suruh begitu, nggak, simpel aja. Yang penting percaya nganggap sebagai orang tua, ikutin nasihat aja. Akhirnya tidak lama 1 minggu benar-benar suaminya pulang, dia tahu alamatnya, kecuali kalau nggak tahu alamatnya ya kan. Akhirnya dia pulang dan dia katakan, saya nggak percaya kalau suami saya berubah begitu baiknya, karakternya semua berubah, dia juga rajin beribadah, sampai saya liatin apa ini benar suami saya, dan dia tanggung jawab anaknya sudah besar, dia benar-benar membiayai dan karakternya berubah semua. Nah itu karena siapa? Itu karena Tuhan. Jadi Mami mengarahkan keyakinannya memang harus ditambah. Saya yakin kok saya ibadah. Pokoknya saya jalanin semua ibadah saya gitu. Lalu saya juga udah menyisihkan untuk orang-orang yang tidak punya, anak yatim dan lain-lain, udah semua dilakukan. Lalu kenapa seperti ini? Nah, pastikan ada yang kurang. Jadi dengan arahan-arahan Mami diikuti, akhirnya dia dapatkan semua apa yang diinginkan. Nah, itu akan kembali jadi harmonis. Dan itu bukan satu orang, tapi banyak sekali gitu. Banyak orang sekali. Malah ada yang sudah usia juga belum nikah-nikah kan, itu juga banyak. Setelah didengar nasihatnya, apa kekurangannya, kita bicara dulu kan. Setelah bicara pasti ada hal yang di dalam dirinya nih ada apa gitu. Dia pernah ngalamin apa, pernah melakukan apa, pernah berbuat apa dia juga pernah berguru gitu atau ke orang-orang pintar dan lain-lain. Itu kan kita harus tahu. Sebagai orang tua, Mami harus tahu, itu mengorek dulu. Nah, setelah ngorek, oh masalahnya, baru ambil kesimpulan masalahnya di sini. Ya udah kamu jangan lakukan ini lagi. Sekarang kamu buat seperti ini. Pikirannya harus dirubah, mindset harus dirubah, dan ikutin cara Mami. Setelah itu diikutin dan tidak lagi melakukan hal-hal yang dilarang agama, tidak menyimpan jimat-jimat dan lain-lain. Akhirnya apa? Semuanya berubah dan dia dapat yang terbaik. Tuhan menghadirkan jodoh yang terbaik, bukan orang yang biasa-biasa saja gitu. Sampai dia langsung, kenapa begitu cepat ya reaksi? Kenapa nggak dari dulu aja? Selama bertahun-tahun saya seperti ini. Dan saya bukan orang yang cantik gitu, bukan orang yang menarik. Tapi kenapa dapat orang yang usahanya sudah bagus, di agamanya kuat, dan benar-benar menjadi rumah tangga yang harmonis sampai sekarang nih. Sekarang sama Mami jadi baik seperti anak sendiri gitu. Suami masalah rumah tangga gitu, masalah anak juga begitu, yang karakternya benar-benar nggak bisa dengar orang tua, pokoknya anak yang kasar dan perilakunya buruk, pokoknya buruk dah. Walaupun misalnya anak orang yang berada atau anak yang orang tidak berada, kan kita lihat ya anak-anak kita kadang karakternya seperti apa. Bisa nggak kita rubah itu karakter anak seperti itu? Tidak kan, yang bisa siapa? Yang bisa kan Tuhan. Tuhan yang bisa. Makanya Mami punya kunci pengetahuan tentang Tuhan yang tidak bisa dimiliki, pengetahuan ini tidak ada dimiliki dengan siapapun, tidak mudah gitu, dengan proses yang begitu panjang sampai bisa dapat, kok bisa ya karakter orang yang seperti itu, anak kita dirubah dari yang nakalnya minta ampun, ngabisin uang bapaknya, ngabisin uang ibunya, kasar dengan kawan-kawannya, banyak berbuat hal yang nggak baik lah gitu. Tapi akhirnya dia berubah menjadi karakter yang berbeda, karakter yang benar-benar mempunyai tanggung jawab gitu kepada dirinya, kepada keluarga, juga kepada orang-orang di sekitarnya. Nah itu juga seperti itu. Sekarang lihat nggak banyak loh anak-anak, bukan hanya orang yang berada aja, tapi orang biasa pun karakternya itu minta ampun deh. Orang tuanya udah lepas tangan gitu, tapi nyatanya bisa. Usaha paling banyak sih juga Mami pernah kan megang begitu banyak seperti rumah-rumah makan, lalu pabrik, hotel, mall juga, dan
pribadi, masalah pribadi juga banyak. Nah, untuk usaha ini yang paling penting, kita lagi enak-enak usaha, tahu-tahu usahanya ambruk. Lagi enak-enak kena bencana alam lah, lagi enak-enak usahanya lagi naik-naiknya hancur. Kita nggak tahu loh hari ini seperti ini, besok, minggu depan, bulan depan seperti apa. Tapi kalau udah ikutin arahan Mami, itu biasanya nggak seperti itu gitu. Tapi mereka ini akan mempunyai otomatis ya, alam juga akan mendukung. eh, jadi otomatis dia tidak akan sampai jatuh rata tuh nggak ada gitu. Jadi tetap dia akan terangkat, usahanya juga akan lebih baik dan selalu ada jalan keluar. Jalan keluar yang diberikan oleh Tuhan, selalu ada aja jalan. Padahal udah ketutup nih misalnya, tapi ada aja celah, ada jalan keluar dan dia tidak akan mati atau sampai rata. Nah, tidak akan seperti itu. Usahakan lebih bagus dan halangan-halangan juga itu semua solusi di bidang apapun itu bisa diatasi gitu. Baik mulai penyakit, masalah rumah tangga, juga masalah usaha. Yang paling besar memang banyak ya membantu di masalah usaha, terus supaya mereka juga semakin naik. Biasanya kalau Mami pegang nih perusahaan apa gitu, dia naiknya drastis, sangat drastis. Kalau udah drastis yang penting jangan lupa kan, tetap ikut nasihat. Mungkin arahannya sih sederhana banget gitu, cuma yang udah terlontar itu, ucapan Mami itu kan bukannya sekedar apa di akal kan ya, itu pasti ada yang terlontar secara spontan, itu juga karena Tuhan gitu, bukan karena Mami sendiri bisa akal-akan, oh kalau gini pasti begini, enggak seperti itu. Tapi dia akan terlontar itu karena Tuhan. Jadi bukan karena kebisaan sendiri. makhluknya gitu. Gaib-gaib gitu ya. Memang kita semua orang juga kita tahu ya itu namanya setan jin itu pasti ada. Tapi kita jangan fokus memikirkan hal itu. Kalau kita udah keyakinannya kuat, itu semuanya akan sirna gitu. Banyak memang sih Mami tanganin juga, dia pernah berguru atau dia juga pernah ada dibilang dikerjain lah gitu sama orang lain. Itulah yang bikin bahaya gitu. Ada satu orang ya, cuma karena dia belajar atau minta-minta dan belajar ke berguru gitu, akhirnya kena dampak ke keluarga gitu. Anaknya waktu itu buta, ini pengalaman bener ya, alamatnya buta. Lalu datang ke Mami kan memang dia mau terapi untuk kesehatan. Mami kan ada klinik ya di beberapa daerah juga ada waktu itu. Jadi setelah Mami lihat, Mami marah ke orang tuanya itu karena kebetulan datang 2 orang suami istri ya, dia pejabat juga. Udah punya anak satu-satunya. Anaknya ngalamin hal buta mendadak waktu kuliah. Jadi Mami marah ke orang tuanya, Mami suruh ngaku apa gimana. Akhirnya mereka juga menjelaskan. Setelah menjelaskan, kita doa aja sama-sama gitu. Mau nggak ini sembuh gitu. Karena dia mengikuti cara Mami, ikuti nasihat ya. Akhirnya saat itu juga waktu disuruh melihat lampu terang itu ada cahaya dan akhirnya sekarang dia kebutaannya tuh sudah bebas, tidak buta lagi dan normal, sekarang sudah lulus kuliah.